Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sobat GERD, Anxiety dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ujub. Tentunya kita masih dalam channel seputaran asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatis. Hari ini saya seperti biasa lagi ya ke jalan-jalan lagi di wisata mangrove. Karena tempat ini tuh memang dekat dari rumah saya teman-teman ya. Jadi saya di sini merasa tenang, merasa damai, sejuk ya. Karena memang banyak pohon-pohon yang masih terjaga ya. Sehingganya saya itu sering sekali ke sini. Nah, hari ini saya ingin ngebahas lagi seputar asam lambung. Tapi sebelum itu saya doakan kalian yang hari ini masih banyak sensasi segera membaik ya. Seperti biasa lagi ya teman-teman ya, saya doakan kalian yang masih berjuang ya, jatuh bangun untuk bagaimana bisa sembuh. Kalian harus semangat teman-teman ya, jangan menyerah dan selalu optimis kalian bisa sehat kembali ya. Karena kunci dari kesembuhan ini juga salah satunya adalah kalian harus tetap membangun rasa yakin, semangat itu dari dalam hati kalian ya. Manakala ini hilang teman-teman, maka harapan untuk sembuh itu tidak ada teman-teman ya. Karena kaliannya sudah menyerah lebih dulu. Nah teman-teman, Sobat GERD, Anxiety dan Psikosomatis dimanapun kalian berada, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang setia selalu menonton channel ini, mengikuti video saya, apalagi dari awal saya ngebangun channel ini ya. Saya mengucapkan terima kasih ya, karena kalian juga saya jadi semangat buat upload video terbaru, terutama mengenai asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatis ini. Kalau kalian ingin lihat video-video saya sebelumnya juga di sana ada saya sertakan bagaimana saya awal mula sekali terkena asam lambung, GERD ini ya, dan ada sensasi-sensasi apa saja yang saya rasakan dan solusinya seperti apa. Kalian bisa cek kembali ya teman-teman ya, karena di sana sudah ada saya berikan solusinya juga. Semoga bisa membantu apa yang sedang kalian rasakan atau keluhkan. Nah teman-teman semuanya, di sini saya akan melihat satu atau dua pertanyaan ya di kolom komentar. Seperti biasa lagi ya, kita akan jawab sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada istilahnya mengarang-ngarang atau mengada-ngada ya. Ini berdasarkan yang saya tahu saja teman-teman ya. Karena sebagaimana saya kena sejak 2018, tentu tidak sedikit yang saya alami teman-teman ya. Dan pasti bisa saja kita samaan terkait dengan sensasinya, baik anxiety-nya, baik sensasi fisiknya. Insya Allah bisa membantu teman-teman semua. Oke, kita lihat di sini ya. Saya ambil satu pertanyaan dari video saya sebelumnya. Di sini ada dari Ibu Karina Apriliani. Saya sudah membaik, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, tapi ketakutan akan kematian masih ada. Nah ini. Kemudian belum bisa bahagia seperti dulu, kena anxiety. Untuk Ibu Karina ya, alhamdulillah kalau Ibu memang sudah membaik ya. Karena banyak sekali di luar sana itu yang masih sedang berjuang, bahkan masih di rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit. Karena memang baru sekali terkena ya, jadi belum tahu apa-apa juga terkait dengan apa yang dialami dan solusinya itu seperti apa ya. Karena masih pertama-pertama ya, itu maklum saja. Dan banyak juga yang bahkan sudah lama ya, tapi masih terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk Ibu Karina alhamdulillah, Ibu harus banyak-banyak bersyukur sudah bisa beraktivitas ya, dan sudah membaik. Hanya saja memang anxiety-nya masih suka muncul karena ada rasa takut kematian di sana ya. Yang perlu kita, Ibu Karina ya khususnya ini ya, yang perlu diketahui, setiap orang itu yang namanya takut mati itu banyak sekali ya Bu ya, bukan Ibu saja. Tapi yang wajarnya mungkin tidak dalam setiap hari atau tidak dalam jangka waktu yang berdekatan ya. Orang mungkin bisa merasakan takut kematian di saat dia lihat ada berita duka, atau dia dengar berita duka, atau dia lihat ada ada orang yang meninggal ya, itu biasanya, atau lihat ambulans, biasanya itu pikiran-pikiran itu baru muncul ya. Tapi di orang anxiety ini entah kenapa ketika tanpa melihat hal-hal yang saya bilang tadi atau mendengar yang saya bilang tadi itu, dia bisa saja tiba-tiba kepikiran mati ya, takut dengan kematian. Dan ini yang dialami mungkin oleh Ibu Karina ini ya. Dan itu apa penyebabnya? Ya itu yang pertama, yang setahu saya ya, sepengalaman saya, karena saya juga pernah ada di fase itu. Yang pertama itu
pasti masa lalu yang membuat kita menjadi trauma ya. Masa lalu itu unsurnya apa? Unsurnya sesuatu yang negatif, yang apalagi itu hubungannya dengan dosa ya, hubungannya dengan maksiat. Ketika kita punya dosa yang begitu banyak atau punya kesalahan yang begitu banyak, yang kita masih belum bisa move on, yang masih menghantui pikiran kita akan kesalahan-kesalahan itu, kita itu sering sekali merasa takut dan bersalah. Akhirnya muncul ke-trigger pikiran kita belum siap untuk mati ya. Makanya selalu terpikirkan oleh pikiran kita sendiri ya, tanpa kita kontrol, kendalikan. Tiba-tiba aja kepikiran yang kita itu nggak siap atau takut mati. Itu yang pertama. Memang tidak selalu seperti itu alasannya. Ada juga alasan-alasan lainnya. Yang kedua, mungkin barangkali ketika kita masih ada sensasi-sensasi yang kita rasakan di tubuh ya, walaupun sesekali itu juga kadang membuat semangat hidup kita itu, rasa percaya diri kita itu semakin menurun, berkurang, sehingganya ketika kita merasakan ketidaknyamanan, pikiran kita itu suka melayang-layang kemana-mana ya. Jangan-jangan saya ini punya penyakit yang tersembunyi, atau jangan-jangan saya ini sedang diguna-guna ya, karena ini datangnya itu tiba-tiba, datangnya itu sensasinya bergantian. Nah, itu bisa saja menjadi pemicu. Tapi kalau di Ibu Karina ini kan sudah dijelaskan, di Ibu Karina ini sudah membaik ya, artinya sensasinya juga saya tidak tahu persis apakah sudah hilang semuanya atau mungkin masih ada sesekali ya. Tapi itu bisa menjadi penyebab anxiety kita itu muncul, takut akan kematian, itu tadi rasa kecemasan itu selalu hadir. Nah, yang berikut alasan yang menurut pengalaman saya ya, yang saya ketahui itu ketika kita khawatir dengan masa depan ya, hubungannya dengan masa depan. Kalau tadi dengan masa lalu, ini juga ada hubungannya dengan masa depan. Ya, bagaimana tentang karir kita, pekerjaan kita, bagaimana dengan masa depan saya atau masa depan anak-anak saya ya. Apalagi kalau Ibu Karina ini punya anak-anak ya, ya biasanya itu yang selalu terpikirkan ya. Bagaimana nanti anak-anak saya ke depan, siapa yang jagain, biaya sekolahnya gimana ya. Itu tuh bisa membuat kita rasa cemasnya semakin tinggi, semakin takut ya. Yang berikut barangkali dengan pekerjaan ya, bagaimana pekerjaan saya ke depan, apakah saya masih bisa bekerja dengan keadaan seperti ini. Itu ya yang membuat kadang kecemasan-kecemasan itu selalu muncul, ketakutan-ketakutan itu, dan kita selalu dihantui dengan perasaan-perasaan itu. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kalau ditanyakan solusi, tentunya kita harus berusaha untuk move on ya. Kalau memang sumbernya adalah masa lalu ya. Mungkin karena kita banyak berbuat dosa ya, banyak berbuat kesalahan, sehingganya kita belum siap ya. Kuncinya adalah yang pertama tadi itu, kita berusaha bertobat ya. Bertobat itu dalam artian kita benar-benar tidak akan melakukan hal yang sama lagi di hari ini dan yang akan datang ya, ketika kita masih diberikan waktu untuk bertobat ya. Dan hindari apapun yang sifatnya itu salah ya. Jadi untuk bagaimana kita itu tidak selalu menyalahkan diri kita, tentunya kita harus berusaha menghindari sesuatu yang sekiranya itu salah ya. Misalnya itu perbuatan dosa ya, dan itu harus benar-benar kita hindarin ya, sehingganya kita tidak akan selalu dihantui dengan perasaan bersalah ya, baik dalam segi apapun itu, baik itu hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan manusia. Memang ya, pada dasarnya manusia itu tempatnya salah ya, tapi kita berusaha sebagaimana semaksimal mungkin ya, kita berusaha untuk bisa hidup lebih baik lagi. Itu aja sih yang bisa saya sarankan. Kalau itu memang alasannya adalah karena perasaan-perasaan takut itu, karena rasa bersalah itu. Nah, apabila perasaan ini sebaliknya, justru rasa takut, kecemasan ini muncul dikarenakan kekhawatiran yang akan datang, masa-masa yang akan datang nanti, bagaimana karir kita, rezeki kita ya. Itu kembali lagi ke bagaimana kita menata pikiran kita ya, membuka pikiran kita, mendengarkan tausiah-tausiah atau ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi ya. Banyak sekali bisa kita dapatkan sumbernya untuk bisa membangun semangat kita, membangun mental kita,
juga bagaimana kita bisa berpikir ke depan itu seperti apa saja yang saya bisa kendalikan untuk kehidupan saya dan apa yang tidak bisa saya kendalikan. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita sudah banyak belajar tentang itu, kita akan semakin berpikir, oh iya ya, ngapain saya harus berpikir untuk masa depan ya. Tuhan yang punya kendali untuk hari yang akan datang. Saya hanya punya waktu untuk hari ini ya. Jadi waktu yang saya punya hari ini saya gunakan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi kita tidak akan melihat hasilnya ya. Kita tidak akan melihat apa yang akan terjadi ke depan, tapi bagaimana kita berusaha menyiapkan yang terbaik di hari ini, sehingganya biarkanlah Tuhan yang menentukan untuk masa depan. Seperti itu ya maksud saya. Jadi kalau memang itu adalah bentuk kekhawatiran yang terjadi di masa yang akan datang ya, terkait dengan Ibu Karina ini. Karena memang yang Ibu tanyakan ini, Ibu itu sudah membaik tapi masih cemasnya, takutnya itu ya yang masih ada. Nah, itu yang kita harus cari tahu dulu. Apa sih yang membuat Ibu takut ya? Apakah karena masa lalu ya? Apakah karena masa yang akan datang ya? Jadi solusinya seperti itu ya. Ataukah Ibu takut kematian itu dikarenakan sensasi yang dirasa di badan yang masih ada ya? Barangkali kalau itu memang Ibu harus berusaha untuk menerapin 3P minimal ya dengan baik dulu ya. Dan bagaimana menjalankannya secara disiplin ya, mulai dari pola makannya, pola hidupnya, dan juga pola pikirnya. Nah, ketika ini Ibu rasa sudah maksimal Ibu jalankan ya, insya Allah hasilnya itu akan berjalan dengan baik ya, seperti itu saya kira. Dan kalau di Ibu yang tinggal tinggal anxiety-nya ini ya, sebenarnya Ibu saya rasa sudah tahu tentang bagaimana cara mengatur pola makan ya, yang baik, pola hidup yang baik. Hanya saja memang ini biasanya anxiety-nya ini biasanya memang agak awet ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya Ibu Karina saja, teman-teman yang lain juga mungkin merasakan ya, anxiety ini memang agak awet ya, karena kita sering sekali dihadapkan dengan tekanan-tekanan dari luar, sehingganya kecemasan itu sering sekali muncul ya. Jadi saya rasa itu saja sih yang bisa saya sarankan untuk Ibu Karina ya. Semoga itu bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Karina. Dan teman-teman yang punya sensasi yang sama seperti yang ditanyakan, semoga juga bisa terjawab. Oke, kita berjumpa kembali di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.